baik ya. Nanti, apa kabarnya Kak? Aku baik-baik Kaneta. Kaneta apa kabarnya? Baik sekali dong Kak. Mari adik-adik kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik guna bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars Pelkat. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 177. Kidung Ceria nomor 177. Adik-adik kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan karena kami siap untuk beribadah. Berkati kami ya Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang Kau telah firmankan dan kami duduk dengan manis dan mendengarkan dengan telinga kami. Inilah kami ya Tuhan anak-anak-Mu, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 68 ayat 19 sampai 20. Mazmur 68 ayat 19 sampai 20. Sudah dibuka untuk Alkitabnya? Sudah ya? Kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur 68 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Demikianlah Mazmur Pujian hari ini. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 19. Kidung Ceria nomor 19, baitnya yang pertama dan baitnya yang ke-12.
kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang Kau telah firmankan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 28, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-29. Kisah Para Rasul 28, ayat ke-17 hingga ayatnya yang ke-29. Adik-adik, Kakak undang bangkit berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya. Dan karena itu, terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. akan tetapi mereka berkata kepadanya, Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau. Dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang Mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik silakan duduk kembali. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita kembali lagi mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar dari Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-29. Nah, adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik siap, dengarkan dengan baik-baik, duduk dengan manis ya. Kita akan dengarkan ya adik-adik. Adik-adik, pada bacaan Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-17 sampai ke-29 itu menceritakan tentang Rasul Paulus, pelayanan Rasul Paulus.
Kenapa adik-adik Rasul Paulus dipercayakan oleh Tuhan Yesus? Karena Rasul Paulus dapat memberitakan berita keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik percaya apa tidak? Kalau misalnya Rasul Paulus itu membawa berita keselamatan itu kepada semua orang, tapi tidak semua orang yang mau mendengarnya adik-adik. Tidak semua orang yang mendengarnya. Ada sebagian yang mendengarnya, ada juga yang tidak mau mendengarkannya. Adik-adik, Rasul Paulus tidak patah semangat. Tapi Rasul Paulus berusaha adik-adik tetap semangat untuk menjalankan berita keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Adik-adik, tidak mudah memang untuk menyampaikan berita keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik? Karena tidak semuanya dapat mau mendengarkan ajaran yang datangnya dari Rasul Paulus adik-adik. Adik-adik, untuk itu kita sebagai orang percaya, adik-adik, KJ, semuanya mendapat tugas adik-adik untuk membawakan berita keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Gimana adik-adik caranya? Caranya dengan saling mengasihi, saling menolong, saling membantu kepada semua orang adik-adik, tidak pilih-pilih. Kepada semua orang adik-adik, tidak pilih-pilih. Jadi, tugas keselamatan itu dilakukan bukan oleh Rasul Paulus saja, tapi oleh adik-adik, KJ, semuanya kita semua mendapat tugas yang datangnya dari Tuhan Yesus. Adik-adik tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu melingkupi adik-adik. Tetap saling mengasihi, tetap saling menolong, tetap saling membantu kepada semua orang. Tetap semangat adik-adik. Amin. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 213. Kidung Ceria nomor 213, bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Adik-adik, kita sekarang mau doa syafaat. Adik-adik siapkan hati adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, ya Bapa, pada saat ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara Indonesia kami. Ya Bapa, berkatilah bangsa dan negara Indonesia kami ini ya Tuhan, agar selalu tercipta kedamaian, ketentraman, dan kiranya Engkau memulihkan bangsa negara Indonesia kami ini dari virus COVID-19 yang masih tersebar ya Tuhan di negara kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami mempunyai pemerintah yang sangat baik kepada kami, yang selalu mengingatkan kami untuk tetap menjaga jarak, memakai masker ketika kami keluar rumah, menjaga kebersihan, dan rajin cuci tangan. Ya Bapa, berkatilah juga Pak Presiden dan Pak Menteri dan jajarannya, biarlah Kau sendiri ya Tuhan memberi mereka kekuatan sehingga mereka dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan serta kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan,
Pada kesempatan hari ini, kami mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini, terutama untuk gereja GPB Yudea. Tuhan berkati di masa pandemi ini dalam pelayanan ketua majelis jemaat, majelis diaken, dan kakak-kakak layan yang lainnya dalam melayani melalui daring, kiranya selalu diberikan kesehatan serta kekuatan. Tuhan juga memberkati untuk tim multimedia yang setia membantu untuk proses ibadah daring di rumah ya Tuhan. Kiranya kami semua yang terlibat di dalamnya diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu kekuatan ya Tuhan. Tuhan, kiranya masa pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan, dan kami semua kiranya dapat mematuhi protokol kesehatan agar semua bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga yang boleh kami temukan di dalam hidup kami. Tuhan, dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk Papa dan Mama kami. Berkati mereka ya Tuhan di dalam aktivitas mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga yang memberkati mereka di dalam kesehatan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati sepanjang kehidupan mereka ya Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan yang memberkati di setiap rancangan dan juga cita-cita mereka. Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan, karena Engkau tiada hentinya memberikan kasih ya Tuhan melalui orang tua kami. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman, untuk orang yang sakit yang ada di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau menjamah mereka ya Tuhan, Engkau mau memberkati mereka ya Tuhan, dari obat-obatan yang mereka minum, dan juga dokter yang merawat mereka ya Tuhan. Tuhan juga berkati ya Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan dapat sembuh dan dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga mereka yang senantiasa mendampingi mereka. Tuhan berikan keluarga mereka kekuatan ya Tuhan, dan juga kesehatan ya Tuhan, untuk merawat anggota keluarga mereka yang sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, doa ini ya Tuhan kami serahkan ke dalam nama-Mu, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau mendengar doa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau alaskan doa yang kurang sempurna ini di dalam nama-Mu ya Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang adik-adik dan buka Kidung Ceria 175. Kidung Ceria 175.
dan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami. Kami juga ya Tuhan sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta PKPA. Warta PKPA yang pertama. PKPA GPIB Yudea mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Selanjutnya, ibadah hari Minggu Pelayanan Anak atau IMPA akan tetap dilakukan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Lalu, selama IMPA dilakukan secara online, adik-adik akan melakukan presensi atau pengisian data kehadiran melalui Google Form. Linknya dapat adik-adik lihat di dalam teks deskripsi, di Facebook PKPA GPIB Yudea atau di Instagram PKPA GPIB Yudea. Selanjutnya, PKPA GPIB Yudea mengundang adik-adik di dalam ibadah dan perayaan HUT PKPA GPIB ke-61 tahun yang akan dilaksanakan secara online pada tanggal 6 September 2020. Untuk memeriahkan acara tersebut, adik-adik diundang untuk mengambil bagian dalam kegiatan sebagai berikut. Untuk adik-adik kelas TKA, adik-adik menghias foto keluarga. Untuk adik-adik kelas TKB, adik-adik melakukan gerak dan lagu. Untuk adik-adik kelas TKC, adik-adik membuat dan menghias tulisan HUT. Untuk adik-adik kelas anak kecil, adik-adik merekam kegiatan keseharian. Dan untuk adik-adik kelas tanggung, adik-adik memberikan persembahan pujian. Penjelasan lebih lanjut terkait kegiatan tersebut akan diumumkan kembali melalui sosial media PKPA GPIB Yudea. Warta selanjutnya, pembagian hadiah pemenang lomba hias telur Paskah akan dibagikan oleh Korsek PKPA ke rumah adik-adik layan yang menjadi pemenang. Berikut kakak berikan kontak Korsek PKPA. Untuk sektor 1, 2, 3, dan 7, silakan menghubungi Kaprili. Untuk sektor 4, 5, dan 6, silakan menghubungi Kapola. Untuk sektor 8 dan 9, silakan menghubungi Kanensi. Untuk sektor 10, dapat menghubungi Kajela. Dan untuk sektor 11, silakan menghubungi Kawanda. Selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik silakan digabungkan dengan persembahan papa dan mama ya. Lalu, adik-adik jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan juga rajin cuci tangan. Berikut kakak berikan gambar 6 langkah cuci tangan pakai sabun dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO. Kemudian, warta PKPA yang terakhir, jangan lupa ya adik-adik untuk saat teduh, berdoa dan baca Alkitab. Jangan lupa juga untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah warta PKPA, adik-adik silakan berdiri. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 227 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 227 baitnya yang pertama. Adik-adik, kita sekarang mau menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami sampai pada akhir ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, ajar dan bimbing kami ya Tuhan, untuk kami mau terus semangat dalam memberitakan
karya keselamatan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan juga berkati ya Tuhan aktivitas kami selanjutnya pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.